Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Pak Arus di channel Project Keluarga Keren. Baik Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal guru belajar seri literasi dan numerasi, yaitu yang di bagian tes awal. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu tentang program ini, silahkan nanti bisa dicek, linknya saya taruh di deskripsi video ini. Ya, ini adalah program terbaru dari guru belajar, yaitu seri literasi dan numerasi, di mana literasi dan numerasi itu sekarang sedang didengungkan ya, karena dua hal ini adalah yang akan menggantikan ujian nasional. Jadi ujian nasional digantikan dengan asesmen nasional. Ini adalah soal tes awal. Kita diberikan satu kali kesempatan dengan waktu 45 menit. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai kuisnya. Oke, soal nomor 1. Ada pandangan yang mengumpulkan bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah menghambat literasi membaca, utamanya minat, kegemaran, dan budaya membaca masyarakat. Ini menurut saya adalah pernyataan yang salah. Soal nomor 2. Peserta didik yang memiliki kemampuan literasi yang sesuai dengan perkembangan pada saat masuk SD dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ini adalah pernyataan yang benar ya teman-teman ya. Oke. Nomor 3. Peserta didik yang memiliki perkembangan literasi yang sesuai dengan perkembangan pada saat masuk SD dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ini adalah soal yang sama dengan nomor 2 tadi. Kita next, soal nomor 4 ya teman-teman. Perkembangan literasi peserta didik adalah tugas sekolah yang merupakan tanggung jawab guru kelas dan guru bahasa Indonesia. Tugas sekolah, tanggung jawab guru kelas dan guru bahasa Indonesia. Oke, ini benar teman-teman ya. Jadi bukan hanya tugas dari guru bahasa Indonesia, tapi adalah merupakan tanggung jawab dari guru kelas. Jadi semuanya ya. Nomor 5. Cara mengukur kemampuan literasi peserta didik ketika kelas 4 SD dapat dilakukan dengan menugaskan peserta didik membaca beberapa buku lalu meminta peserta didik menceritakan kembali. Ini adalah pernyataan yang benar. Next. Pembinaan untuk memiliki perangkat keterampilan dan praktik berbudaya yang dituntut dalam literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. Menurut saya benar sih ya teman-teman ya. Jadi pembiasaan itu tidak perlu waktu yang panjang, tapi yang dibutuhkan adalah konsistensi. Tidak apa-apa setiap hari cuma 15 menit, tapi dilaksanakan terus-menerus ya, daripada durasinya 1 jam tapi hanya berlangsung beberapa minggu. Itu menurut saya teman-teman ya. Soal nomor 7. Pembinaan literasi telah didorong melalui penerapan model-model pembelajaran problem based learning dan project based learning dalam kurikulum nasional. Ini juga menurut saya ada pernyataan yang benar. Nomor 8. Sebagai guru, Ibu Sumarti merancang program literasi dan numerasi dengan memetakan profil peserta didiknya terlebih dahulu sehingga program akan bersesuaian dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Ini adalah pernyataan yang benar. Lanjut. Kecakapan literasi bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, namun juga dapat mengasah daya nalar dan sikap semua mata pelajaran. Ini juga pernyataan yang benar ya. Dari tadi kayaknya masih benar semua ya teman-teman pernyataannya ya. Nomor 10. Kebijakan dan regulasi untuk peningkatan literasi dan numerasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah bukti kontribusi pemerintah daerah pada pelaksanaan gerakan literasi nasional atau
GLN. Menurut saya ini juga pernyataan yang benar. Baik, soal nomor 11. Praktik penumbuhan literasi di sekolah dilakukan dalam berbagai manifestasi agenda kegiatan dengan keberagamannya sesuai kreativitas dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan praktik tersebut. Salah satunya indikator praktik literasi di sekolah melalui intensitas pemanfaatan dan penerapan program literasi. Ini juga pernyataannya benar teman-teman, kayaknya dari tadi benar memang ya. Kayaknya kita di sini juga dilatih untuk literasi gitu ya teman. Sekarang pertanyaan nomor 12. Praktik literasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Praktik literasi hanya dapat dilakukan di sekolah. Ini menurut saya kurang tepat sih teman-teman ya. Jadi praktik literasi itu nggak hanya dapat dilakukan di sekolah, jadi bisa semua di lingkungan masyarakat, di keluarga ya, atau di luar dari sekolah. Ini adalah pernyataan yang salah. Soal nomor 13. Rencana aksi dapat dilakukan untuk ketercapaian indikator literasi di sekolah. Rencana aksi tersebut dapat dilakukan di sekolah melalui berbagai fasilitas yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik sehingga mampu menumbuh kembangkan kebiasaan aktivitas membaca dan nulis. Ini juga menurut saya benar ya. Soal nomor 14. Pengembangan literasi sangat penting dilaksanakan di keluarga melalui implementasi rutinitas literasi di rumah dengan meminta anak secara rutin membaca untuk durasi waktu yang tertentu. Nih ya, ini adalah menunjukkan berarti literasi di rumah. Betul? Nomor 15. Agak panjang sih teman-teman ya. Pentingnya pembangunan budaya membaca pada Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 48 tentang pembudayaan kegemaran membaca ayat 1 disebutkan bahwa pembudayaan membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan pembiasaan membaca di masyarakat dilakukan melalui Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dan penyediaan buku murah dan berkualitas. Benar. Selanjutnya, numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Betul? Numerasi terdiri dari kemampuan berhitung, menaksir kata dan peluang. Ini menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya juga benar. Oke, soal nomor 18. Numerasi adalah matematika. Yang bertanggung jawab terhadap perkembangan numerasi adalah guru matematika. Ini merupakan pernyataan yang salah. Karena konsepnya di sini numerasi itu harus bisa masuk ke dalam semua mata pelajaran. Perkembangan numerasi peserta didik dapat dilakukan dari tingkat SD. Asesmen numerasi masih diperlukan di level SMA. Betul ya. Soal nomor 20. Perkembangan numerasi dapat dilihat dengan mengenalkan angka terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan yang salah ya, karena numerasi itu tidak hanya berbicara tentang angka. Perlu adanya mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Ini pernyataan yang salah, karena numerasi itu seharusnya bisa dimasukkan ke semua mata pelajaran. Nah, untuk soal nomor 22 sepertinya kita udah masuk ke dalam pembahasan dari literasi ya. Kita diberikan sebuah denah ruang di SMA Negeri 1 Minggir, Kota Sleman ya, Yogyakarta. Diberikan denah sekolah jika siswa akan bermain basket,
kelas berapakah yang paling jauh ke lapangan basket? Kita lihat ya, ini lapangan basketnya mana ya? Lapangan basket. Kita cari teman-teman ya, lapangan basket. Cari dulu. Lapangan basket. Nih ya, nomor 20 lapangan basket ada di nomor 20. Ini hijau ini ya. Kelas mana yang paling jauh? Berarti kita lihat aja yang paling jauh. Nah, sini. Kelas 10 ini teman-teman ya, 10 MIPA. Bentar ya teman-teman ya. Ini karena kecil sekali teman-teman. Berarti yang paling jauh ini teman-teman ya, 10 MIPA 1. 10 MIPA 1. Kita lanjut, berapa perbandingan ukuran luas kelas dengan luas lapangan upacara? Perbandingannya ya teman-teman ya. Perbandingannya ukuran luas ruang kelas dengan luas lapangan. Wah, ini harus kita break teman-teman. Oke, kita kira-kira teman-teman ya, kalau 1:4 enggak, 1:5, 1:4, 1:9, 1:2. Nah, perbandingannya adalah 1:4. Jadi 1/4 dari kelas itu merupakan luas dari lapangan basket. Oke, lanjut. Berikut adalah pilihan pembayaran ekstrakurikuler olahraga di fasilitas olahraga setempat yang memiliki fasilitas gym dan kolam renang. Oke, renang itu bayar, ini berapa sih ya? Renangnya bayar 2 juta ya, 2 juta. Bayar langsung 1 tahun 2 juta, bulanannya 170, bayar langsung 6 bulan 2.100.000, ya 2.100.000. Oh, kalau setahun langsung 20 juta, kalau bulanan 170, kalau 6 bulan 2.100.000. Setiap kunjungan itu membayar 20.000 teman-teman. Ini untuk gym sekian, untuk renang adalah sekian. Pertanyaannya, jika siswa akan mendaftar ke tempat tersebut, berapa selisih uang jika mendaftar untuk renang dan gym secara bulanan dan setahun langsung? Bulanan antara gym sama renang, itu selisihnya berapa? Tuh kan ya, ini kan tahunan. Nah, ini renang, ini gym. Kalau gandeng jadi 1, 2, 3, 6 juta. Jadi kalau ada soal seperti ini sebenarnya gampang sekali teman-teman ya. Kita lihat, ini adalah pembayaran eskul untuk olahraga gym sama kolam renang. Untuk kita bayar langsung 1 tahun itu adalah 2 juta teman-teman. Untuk renangnya, gymnya adalah berapa nih, 5.200.000 dan yang lain. Langsung kita fokus ke pertanyaannya teman-teman ya. Kita lihat pertanyaannya, jika siswa akan mendaftar ke tempat tersebut, berapa selisih uang jika mereka mendaftar untuk renang dan gym secara bulanan dan secara tahunan? Kita langsung fokus ke sini ya teman-teman ya. Fokus ke sini, kita lihat renang sama gymnya itu kalau tahunan adalah membayar 6 juta. Kalau bulanan itu setiap bulannya berarti kita membayar 520.000. Berarti ya jangan langsung dikurangkan antara 6 juta dengan 520.000, tapi kita kalikan dulu ya teman-teman ya. 520.000 dikali dengan 12 berarti 52 dikali 12, 2 kali 2 4, 5 kali 2 10, nyimpen 1, 2 kali 1 2, 5 kali 1 5 tambah 1 6, berarti 6.240.000. Nah, berarti ketemu kan teman-teman, selisihnya adalah 240.000. Nah, itu caranya.
Jadi kita langsung tinggal tulis di sini